Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita memasuki bagian kedua dari sesi kita yang ketiga, yaitu tentang kuasa perkataan. Kita sudah melihat kuasa perkataan itu sendiri dari beberapa ayat dalam kitab Amsal yang sudah kita baca, sudah saya jelaskan semuanya. Lalu saudara, kita juga sudah melihat tentang kuasa perkataan yang bisa menjadi pintu memasuki alam supranatural. Kita memiliki iman, itu sangat baik. Tapi cara iman bekerja, yang pertama kali sebelum kita bertindak, saudara, itu adalah melalui perkataan kita terlebih dahulu. Jadi apa yang kita percayai, itu harus kita perkatakan melalui mulut kita. Nah, sebagai orang-orang percaya, tentunya kita memperkatakan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah roh dan hidup. Dia tidak terlihat, tapi dia mempunyai satu manifestasi yang akan membawa satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Perkataan kita itu akan membawa kita untuk mencapai garis akhir, menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, dan kita akan memasuki kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, perkataan kita atau kuasa perkataan itu merupakan kunci memasuki pertandingan iman. Saudara, kalau kita memiliki iman, kita mempercayai seluruh perkataan Allah, itu bukan hanya kita simpan di dalam hati. Karena Matius 12 berkata, apa yang ada di dalam hati kita, itu akan meluap keluar dari mulut kita. Artinya apa yang kita percayai, itu harus kita perkatakan. Nah, untuk kita bisa memasuki sebuah pertandingan iman, mencapai garis akhir, memperoleh kemenangan kita, memperoleh piala kita, itu kita harus melepaskannya melalui perkataan kita. Melepaskan iman kepercayaan kita melalui mulut kita sendiri, saudara. Hidup kita ini adalah pertandingan iman. Tapi apakah kita akan menyelesaikan pertandingan iman itu dengan baik atau tidak, itu bergantung dari apa yang kita perkatakan dari mulut kita, saudara. Ingat, kita ini adalah produk daripada perkataan kita di masa yang lalu. Amin. Nah, mari kita lihat dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Di sini dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, jelas sekali saudara, panggilan hidup kita itu adalah mengikrarkan ikrar yang benar di hadapan para saksi. Artinya kita harus memperkatakan perkataan yang benar di depan semua orang yang menjadi saksi-saksi hidup kita. Nah, ayat ini berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Setiap kita, Anda dan saya, itu memiliki sebuah pertandingan di dalam kehidupan kita. Mungkin pertandingan Anda adalah Anda seorang atlet. Pertandingan saya adalah seorang pengkhotbah. Mungkin ada yang pertandingannya sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pilot. Apapun juga saudara, kita ini sedang ada di dalam pertandingan iman. Nah, kita harus memasuki sebuah pertandingan iman yang benar, kata Alkitab. Apakah pertandingan iman yang benar? Pertandingan iman yang benar itu artinya kita mencapai garis akhir dan kita memperoleh kemenangan. Dan ayat ini berkata, rebutlah hidup yang kekal. Nah, saudara, ini bukan berarti kita masih harus mengejar sesuatu supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Kehidupan kekal itu sudah ada pada kita, sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi seringkali kita kehilangan kehidupan yang kekal itu hanya karena kita bertanding di dalam pertandingan iman yang salah. Itulah sebabnya ayat ini berkata, rebutlah. Artinya ambil saudara, hidup yang kekal itu. Jangan mengambil hal-hal yang salah di dalam hidupmu. Jangan merebut perkara-perkara yang bisa membuat hidupmu itu penuh dengan kekalahan, penuh dengan kutuk, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan masalah-masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan. Ayat ini berkata, rebutlah hidup yang kekal. Ambil saudara, rebut semua yang menjadi miliknya Anda. Melalui apa?
melalui perkataan. Amin, saudara. Karena panggilan kita dikatakan adalah mengikrarkan. Mengikrarkan itu artinya mendeklarasikan, memperkatakan, menyatakan iman kita di dalam ikrar yang benar. Amin, saudara. Pertandingan iman kita itu memiliki hubungan yang erat dengan pengakuan kita. Ada hubungan, saudara, antara mulut dengan hati. Mari kita lihat dari Markus 11 ayat 22 dan 23. Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kepada Allah." Ayat ini sangat singkat, tapi perlu kita renungkan dan melihat makna daripada ayat ini, saudara. Yang pertama yang Tuhan katakan, percayalah kepada Allah. Banyak orang masih mempercayai kekuatannya, masih mempercayai apa kata berita ekonomi, masih mempercayai apa kata dokter. Meskipun saudara, saya tidak menganjurkan Anda untuk membuang perkataan dokter 100%. Tapi yang pertama yang Tuhan perkatakan adalah percayalah kepada Allah. Saya baru saja konseling seorang ibu, di mana dokter mengatakan dia memiliki penyakit autoimun dan psoriasis. Dan ini datangnya katanya dari keturunan, dari genetik. Waktu saya tanya, apa keluarga kamu ada yang kena sakit seperti itu? Nah, menurut pengakuan dia itu nggak ada. Jadi saya bilang, oke, dokter mengatakan hal itu, tapi apa yang kamu percayai? Masih agak bingung-bingung, saudara. Karena tentunya sebagai orang awam kita percaya sama dokter. Tapi yang terutama, saudara, yang harus kita percaya itu adalah Allah. Apa yang Allah perkatakan? Dokter bisa mendiagnosa segala macam sakit penyakit kita. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu mendiagnosa tubuh jasmani kita. Sebab dia yang menciptakan. Dia tahu dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Apa yang dia ciptakan, apa yang dia pasang di situ, saudara. Sel-sel yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Syaraf-syaraf apa yang dia pasang pada tubuh kita. Oleh karena itu, penyembuh kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mempercayai perkataan Allah. Yesus berkata, percayalah kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain, saudara. Apalagi mempercayai orang pintar. Ibu ini sudah pergi ke orang pintar. Bukannya dia tambah baik, saudara, dia malah lumpuh. Karena dia menukar kepercayaannya. Nah, mari kita lanjutkan membaca ayat ini. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka ia akan memiliki apa yang diperkatakannya. Nah, saudara, dikatakan sesungguhnya barang siapa berkata. Barang siapa artinya siapa saja yang berkata. Nah, ini menunjukkan pentingnya perkataan itu. Siapa saja yang bisa berkata-kata kepada gunung ini, kepada permasalahan di dalam hidupmu, kepada situasi di dalam hidupmu, kepada sakit penyakit di dalam tubuhmu, kepada kondisi keuanganmu, tercampaklah engkau ke dalam laut. Syaratnya, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Percaya apa? Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka ia akan memiliki apa yang diperkatakannya. Nah, saudara, mari kita lihat keseluruhan daripada ayat ini. Perhatikan, saudara, ada berapa kali perkataan percaya? Dan ada berapa kali perkataan berkata, diperkatakan, dikatakannya. 1 kali percaya, 3 kali berkata-kata. Ini menunjukkan, saudara, apa yang kita percayai, yang menjadi keyakinan kita, yang kita harus perkatakan berulang-ulang, sampai itu menjadi kepercayaan kita yang membawa manifestasi seperti apa yang kita percayai. Amin, saudara. Ini pentingnya sebuah perkataan untuk memasuki pertandingan imanmu. Menyetujui perkataan Tuhan di hatimu karena kita mempercayainya,
lalu kita memperkatakannya berulang-ulang di dalam mulut kita, itu akan membawa hasil, akan membawa kenyataan, akan membawa kemenangan, akan membawa kita mencapai garis akhir kita. Kita akan memperoleh apa yang kita perkatakan. Amin, saudara. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini memberitahukan kepada kita, apapun yang menjadi keperluan kita, Tuhan tahu saudara, kita tuh punya keperluan, punya kebutuhan. Nah, apa saja yang menjadi kebutuhan kita, itu Tuhan akan memenuhinya menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kalau hari ini Anda belum melihat kepenuhanmu itu dicukupkan oleh Tuhan, ini bukan berarti ayat ini berdusta. Tapi Anda perlu terus-menerus memperkatakannya, saudara. Ulangi terus. Dan kau pasti akan melihat manifestasi dari apa yang kau percayai dan perkatakan. Saudara, kami membeli rumah, kami pinjam uang dari bank. Kalau kita pinjam uang untuk beli rumah itu biasanya jangka panjang ya saudara. Tapi suatu hari Tuhan menaruh di dalam hati saya untuk berdoa supaya rumah saya itu bisa terlunasi. Saya pikir-pikir gimana caranya? Kalau menurut perhitungan gaji suami saya ya bisa bayarnya sekian tahun itu. Jadi bagaimana mungkin bisa diselesaikan lebih pendek? Tapi Tuhan menaruh dengan begitu kuat di dalam hati saya untuk mulai berdoa. Lalu Tuhan meletakkan ayat ini saudara di dalam hati saya. Mulai hari itu saya mendoakan ayat ini. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau yang akan memenuhi keperluan kami, kebutuhan kami untuk bisa melunasi rumah kami ini menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Dan saya tahu saudara betapa kayanya Tuhan. Dia yang memiliki semua gunung-gunung emas yang ada di bumi ini. Segala macam ternak yang ada di muka bumi ini itu miliknya Allah. Segala kandungan-kandungan yang ada di dalam tanah itu miliknya Allah. Jadi saya mulai mendeklarasikan sambil saya membayangkan bahwa berkat-berkat itu akan berdatangan. Saya nggak tahu gimana caranya karena yang bekerja adalah suami saya. Tapi saya minta Tuhan tunjukkan. Bukakan pintu, pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Apa saja yang Tuhan taruh di dalam hati saya, gambaran-gambaran itu, imajinasi itu saudara, itu saya perkatakan. Dan akhirnya saudara, rumah kami lunas sebelum waktunya. Cara iman memanifestasikan dirinya yang paling utama itu melalui pengakuan, melalui perkataanmu sebelum kita dapat melihat produk dari apa yang kita percayai. Sebelum kita bisa melihat segala sesuatu, perkatakan terlebih dahulu saudara. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, iman kepercayaan itu bersifat spiritual. Nah, untuk menjadikannya kenyataan, menjadikannya sesuatu yang bisa nampak secara natural, engkau harus berani memperkatakannya. Imanmu memiliki bukti. Iman adalah apa yang kita percayai. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kita nggak melihat apa-apa, tapi kita melihat ada buktinya. Nah ini saudara, kita harus membuktikannya melalui perkataan kita sendiri. Iman berdasarkan firman Allah itu sangat berdampak. Nah ingat saudara, bahwa firman itu ada bersama-sama dengan kita, dia dekat di dalam mulut kita. Amin. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi ada hubungan yang sangat dekat antara hati dengan mulut. Ini jaraknya nggak terlalu panjang, saudara, mungkin sekitar 20 cm. Kalau keduanya ini kita gabungkan, kita ajak bekerja bersama-sama, saudara, maka ini akan terjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Dia akan membawa berkat yang berkelimpahan, dia akan membawa kesembuhan pada hidup kita, dia akan membawa jalan keluar, dia akan membawa terang Allah
memasuki kehidupan kita. Amin, saudara. Demikianlah caranya kita berdoa untuk meminta baptisan Roh Kudus, untuk meminta semua janji-janji Allah digenapi dalam hidup kita. Percaya dan memperkatakannya. Lalu poin yang ketiga, kuasa perkataan itu merupakan kunci mengatasi sakit penyakit, masalah keuangan, tekanan-tekanan kehidupan, dan masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat saudara, bagaimana kuasa perkataan kita bisa mengatasi sakit penyakit kita. Saudara, apa kira-kira yang dilakukan oleh banyak orang ketika dia sakit? Banyak orang mengakui penyakit itu adalah miliknya. Misalnya saudara, oh saya ini punya sakit migrain, saya ini punya vertigo, saya ini punya sakit jantung. Pengakuan mulutmu itu yang mengatakan saya punya, artinya saya memiliki. Mungkin benar saudara, penyakit-penyakit itu ada dan sekarang ini tinggal di dalam tubuhmu. Tapi engkau tidak perlu memilikinya seumur hidup. Ada yang lebih tinggi daripada kenyataan hidup ini, yaitu firman Allah. Apa yang Allah perkatakan tentang sakit penyakit? Apakah Tuhan bilang, ya sekarang kau sakit paru-paru, memang penyakit itu adalah milikmu, tapi aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Apakah itu yang Tuhan perkatakan, saudara? Tuhan tidak pernah berkata-kata seperti itu. Yang Tuhan perkatakan kepada kita adalah, tubuhmu adalah bait daripada Allah Roh Kudus. Baitnya Allah. Tempat Allah Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu ini. Bukan sakit penyakit. Jadi kenapa kita mengambil penyakit itu menjadi miliknya kita? Mungkin dia mencoba saudara untuk tinggal di dalam tubuhmu selama-lamanya. Mencoba supaya penyakit itu yang memiliki tubuhmu. Kalau itu yang kau percayai, maka kau akan memilikinya sampai akhir hidupmu. Apa yang diperkatakan oleh kitab Amsal, saudara? Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, kita harus belajar bijak dengan apa yang kita perkatakan. Perkatakan, saudara, apa yang firman perkatakan. Kalau engkau menyetujui bahwa firman Allah itu adalah kebenaran, firman Allah itu adalah sesuatu yang bisa membawa manifestasi kebenaran di dalam hidupmu, membawa bukti bagi hidupmu, perkatakan. Jangan buat lidahmu ini memperkatakan hal-hal yang salah. Engkau harus bijak. Karena lidah yang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Amin, saudara. Jangan akui sakit penyakit, tapi akui kesembuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 11 berkata, jika roh dia atau roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalamku, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhku yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalamku. Saudara, apa sebenarnya yang diperkatakan di dalam Roma 8 ayat 11 ini? Waktu saya menemukan kebenaran ini, itu saya renungkan baik-baik, saudara. Dikatakan roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tahukah Anda, waktu Yesus mengalami kematian selama 3 hari 3 malam, tubuhnya sudah rusak karena mengalami cambukan yang begitu dahsyat, sudah hancur saudara, dari atas kepala sampai ke ujung kakinya, sudah nggak jelas lagi. Alkitab mengatakan rupanya pun tidak ada yang kenal lagi. Sudah seperti itu. Tapi roh Allah itu bisa membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Dan kita tahu ketika murid-murid menjumpai Tuhan Yesus, mereka melihat tubuh Tuhan Yesus seperti sebelum dia itu dianiaya, sebelum dia naik ke kayu salib. Tubuh yang sempurna. Mereka bisa mengenali itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus punya mata, Tuhan Yesus punya tangan, punya kaki. Yang tidak hilang itu hanya cucuk yang ada di tangannya itu, paku yang dicucukkan itu, saudara. Hanya itu yang tidak hilang.
Ini untuk membuktikan bahwa dia telah mati di atas kayu salib, dia sudah dipakukan. Tapi selebihnya yang lain, saudara, itu dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ayat ini berkata, roh dia, roh yang sama ini diam di dalam kita. Wow. Anda dan saya memiliki roh Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Roh ini juga yang akan menghidupkan tubuh jasmani kita. Tubuh kita yang fana ini. Roh Kudus sanggup untuk membangkitkannya karena dia diam di dalam kita. Haleluya. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah, saudara. Amin. Haleluya. Bapak P.C. Nelson, seorang sarjana Yunani, itu berkata, banyak orang kehilangan kesembuhannya ketika sakitnya menyerang kembali ketimbang kehilangan hal-hal yang lain di dalam hidupnya. Banyak orang, saudara, udah menerima kesembuhan, lalu sakitnya kembali, dan orang itu merasa kembali lemah. Oh, berarti Tuhan tidak menyembuhkan saya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi? Kunci keberhasilan kita, baik itu di dalam hal apa saja, termasuk sakit penyakit, masalah-masalah di dalam kehidupan, itu adalah mempercayai dengan hati kita, di dalam roh kita, manusia roh kita, lalu mengakuinya dengan mulut kita secara terus-menerus, saudara. Karena jangan sampai, kalau penyakit itu kembali, kita dilumpuhkan kembali. Saudara, tubuh kita ini memang rentan terhadap segala sakit penyakit. Tapi yang bisa menjadi jalan keluar daripada kesembuhanmu, itu bukan hanya obat dokter, tapi juga pengakuan iman. Berapa banyak orang-orang yang terkena kanker, nanti setelah beberapa tahun itu suka rileks, kembali lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Tadi kita sudah melihat di dalam Markus 11 ayat 23. Apa saja yang kita percayai, kita harus berkata-kata, terus mengatakannya dan memperkatakannya. Jadi waktu kita diserang kembali, kita sudah membangun iman kepercayaan kita. Kita tidak akan dibuat menjadi lemah, tapi kita akan kembali memperkatakan hal yang sama untuk mengalahkan serangan-serangan yang berikutnya. Amin, saudara. Imanmu dan mulutmu itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Iman bertumbuh lebih baik jika diikuti dengan pengakuan, saudara. Apa yang kita perkatakan adalah apa yang kita percayai. Percayalah kepada firman Allah. Yang berikutnya, saudara, kuasa perkataan itu merupakan kunci mengatasi masalah keuangan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, ayat ini tidak ditulis untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang diberkati. Bukan. Ayat ini ditulis untuk semua orang percaya. Tuhan tahu di dalam kehidupan kita ini, kita membutuhkan uang, saudara. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup. Kan segala sesuatu harus dibayar. Segala sesuatu itu harus dibeli. Tuhan tahu semuanya itu, saudara. Oleh karena itu Allah sudah menyediakan jalan keluar melalui firman-Nya. Kalau tadi saya mengatakan tentang Filipi 4:19, sekarang saya ingin membawa Anda ke 2 Korintus 9 ayat ke-8, dan Anda bisa menemukan ada banyak perkataan Allah tentang keuangan. Dan tentunya juga ada syarat-syarat bagaimana kita bisa diberkati. Ada hukum tabur tuai dan sebagainya. Saudara, ayat ini berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan, saudara, untuk kita bisa memperoleh berkat-berkat kita, itu melalui kasih karunia-Nya Allah. Bukan sekedar kerja keras, bukan sekedar kita bekerja dari jam
8 pagi sampai jam 8 malam. Bukan itu, saudara. Karena Tuhan mengatakan sia-sialah engkau duduk-duduk dari pagi sampai jauh malam untuk mendapatkan makananmu. Sebab aku memberikannya kepada orang yang kucintai pada waktu dia tidur. Bayangkan saudara, waktu kita tidur, Tuhan itu sudah mempersiapkan berkat-berkat yang luar biasa bagi kita. Supaya pada waktu pagi hari kita bangun, Tuhan melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita, supaya kita bisa bekerja dan mendapatkan segala kecukupan bagi kehidupan kita. Malah kita mempunyai berbagai macam kelebihan untuk melakukan berbagai perbuatan baik. Kita bisa memberi kepada semua orang. Kita bisa menolong orang sakit. Kita bisa menolong janda-janda miskin. Kita bisa membantu uang sekolah anak-anak. Saudara, bukankah kita ini ditetapkan oleh Tuhan untuk membangun generasi? Itu ada di dalam hati saya. Jadi, kalau ada orang-orang yang miskin, anak-anak yang miskin, tapi dia punya kepintaran, saudara, kan sayang kalau nggak ada yang bantu dalam hal keuangan. Mungkin orang tuanya nggak mampu. Tapi kalau kita bisa menolong karena kita punya kelebihan-kelebihan ini, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Saudara, ada breakthrough di dalam masalah keuangan. Tapi apa yang kau percayai? Adakah kau mempercayai kebenaran firman Allah dan berani memperkatakannya, menyatakan iman kepercayaanmu melalui mulutmu? Apa yang ada di dalam hatimu? Hal yang berikutnya, saudara. Kuasa perkataan itu merupakan kunci untuk mengatasi segala tekanan-tekanan kehidupan. Kita tahu, saudara, orang yang percaya sekalipun, itu seringkali kita harus menghadapi tantangan pencobaan yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang tidak percaya. Kalau orang yang negatif akan berkata, jadi buat apa percaya Tuhan? Tapi kalau orang yang berpikir secara positif, dia akan melihat Tuhan sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang memiliki janji, Tuhan yang menyediakan jalan keluar atas segala permasalahan. Roma 8 ayat 28 berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi Dia, yaitu bagiku yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apakah Tuhan akan membiarkan kita hidup di dalam tekanan-tekanan, di dalam penganiayaan, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran? Tidak, saudara. Kalau kita mempercayai Roma 8 ayat 28 ini, menjadikannya sebagai bagian di dalam hidup kita, memperkatakannya senantiasa setiap saat, maka saudara, Tuhan akan terus bekerja. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Dia akan mendatangkan kebaikan. Karena Dia mengasihi kita. Kita sudah dipanggil untuk memasuki rencananya Allah. Bukan memasuki rencananya setan. Bukan memasuki rencananya tekanan-tekanan. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan memiliki 7.000 janji, saudara, yang bisa menolong kita dalam setiap keadaan. Anda hanya perlu membacanya, mempercayainya, dan memperkatakannya. Haleluya. Lalu yang berikutnya, kuasa perkataan itu merupakan kunci untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, masalah apapun boleh datang di dalam kehidupan kita. Karena tadi saya sudah katakan kita tidak berbeda dengan kebanyakan orang. Tapi perbedaan yang kita miliki, kita memperoleh pertolongan yang daripada Tuhan. Namun pertolongan itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak pernah mencari kebenaran firman Allah. Kalau kita tidak pernah merenungkan dan mempercayainya, menyimpannya di dalam hati dan memperkatakannya. Semuanya itu sia-sia, saudara. Tapi sesungguhnya kuasa perkataan kita itu merupakan kunci bagi kita untuk mengatasi masalah yang datang kepada kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kualami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkanku dicobai melampaui kekuatanku.
Pada waktu aku dicobai, Ia akan memberikan kepadaku jalan keluar, sehingga aku dapat menanggungnya. Nah saudara, apakah yang diperkatakan di dalam ayat ini? Segala pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Nah, saya ingin berbicara tentang kekuatan kita, saudara. Seringkali saya melihat orang-orang Kristen itu terkapar waktu menghadapi permasalahan. Dia merasa diperlakukan tidak benar, dia merasa dia itu disepelekan, dia merasa itu dia direndahkan. Lalu dia menjadi stres, menjadi depresi, nggak mau ketemu sama orang. Apakah ini benar, saudara? Sedangkan ayat ini berkata bahwa Tuhan mengetahui kekuatan kita. Kenapa orang-orang percaya itu bisa terkapar? Karena mereka mempercayai hal yang salah. Dan karena mereka mempercayai hal yang salah, perkataan mereka juga salah. Ada orang, saudara, ditinggal mati oleh pasangan hidupnya, dan karena dia nggak pernah baca firman Allah, di mana saat ini suaminya berada, atau istrinya berada, dia tuh doanya, Tuhan berikan tempat yang terbaik buat suamiku atau buat istriku. Lalu saudara pikirannya jadi dikacaukan, kira-kira sekarang suamiku di mana ya? Istriku di mana ya? Apakah mereka mendapat tempat nggak di surga? Saudara, ini sangat mengacaukan pikiran, membuat kita menjadi lemah. Padahal kita tahu semua orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Amin, saudara. Kadang-kadang kita memasuki sebuah pencobaan karena kita tidak mengerti level kekuatan kita. Namun Allah mengetahuinya. Oleh karena itulah ayat ini berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kualami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak pernah ada pencobaan itu Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita melebihi kekuatan kita. Karena ayat ini memperkatakannya, saudara. Ayat ini sudah menjelaskannya kepada kita. Bahkan, yang paling indah, saudara, dikatakan pada waktu aku dicobai, Ia akan memberikan kepadaku jalan keluar, sehingga aku dapat menanggungnya. Wuhu, saudara. Waktu kita dicobai, Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir. Pada saat yang bersamaan itu, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Apakah Anda mau mempercayai ayat ini, perkataan Tuhan ini, atau Anda mau mempercayai kenyataan yang ada? Tadi sudah saya katakan bahwa kuasa perkataan itu akan membawa kita memasuki alam supranatural. Apa yang kita percaya dalam firman Allah, itu membuka pintu. Membuat kita melewati pintu itu memasuki alam supranatural. Akui, saudara, firman ini sebagai kebenaran. Saya sangat suka dengan ayat ini. Ini sudah menjadi ayat yang saya renungkan selama bertahun-tahun, saudara. Kalau masalah terjadi, ayat ini langsung bunyi di mulut saya. Saya tidak memperkatakan perkataan ketakutan. Saya tidak memperkatakan perkataan kekalahan. Tapi saya perkatakan ini. Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluar bagiku. Aku akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, yang keempat, saudara, jangan biarkan pengakuan mulutmu menjadi penjaramu. Saudara, mulut kita ini bisa menjadi alat untuk memerdekakan hidup kita atau memenjarakan hidup kita. Mana yang kau pilih? Amsal 6 ayat yang kedua. Engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Perhatikan, saudara, perkataan terjerat dan tertangkap. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, perkataan mulut kita itu bisa menjerat, bisa menangkap, bisa memenjarakan hidup kita. Nah, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil,
itu mereka menyadari bahwa perkataan yang terucap dari mulut mereka itu akan menguasai kehidupan mereka. Makanya saudara, kita sering lihat quote atau pernyataan-pernyataan daripada orang-orang yang berhasil. Kita bisa melihat perkataan apa yang mereka ucapkan. Itu quote yang mereka perkatakan atau perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka, itu semua perkataan yang membangun saudara, yang memberikan energi, yang membawa keberhasilan. Makanya mereka menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang dikenal, menjadi orang yang dipanuti oleh banyak orang. Lalu kita bisa melihat juga orang-orang yang tidak pernah disebutkan, yang tidak pernah mengalami keberhasilan. Ternyata kepercayaan mereka dan mulut mereka itu salah semua, saudara. Jadi, maukah kita belajar untuk mengikuti orang-orang yang sudah berhasil? Forerunner kita, saudara. Apa yang mereka perkatakan? Mereka bukan cuma sekedar bekerja keras loh, saudara. Tapi mereka mempunyai iman kepercayaan yang benar dan mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Amin, saudara. Anda tahu apa yang diperkatakan oleh Bill Gates? Waktu dia mulai masuk ke dalam dunia komputer, saudara, itu belum banyak orang mampu untuk membeli komputer. Nilainya mahal, lalu cara pengoperasiannya sesuatu yang baru bagi dunia teknologi. Tapi suatu hari dia berkata seperti ini, saya mau setiap rumah, setiap orang, bahkan ibu-ibu rumah tangga, itu punya satu komputer di atas mejanya. Saudara tahu nggak, waktu dia memperkatakan hal itu semua staf dan karyawannya itu sedikit nyinyir. Mereka berpikir gini, apakah mungkin? Biasanya ini hanya dibeli oleh perusahaan-perusahaan karena mereka perlu teknologi ini untuk pekerjaan yang ada di kantornya. Ibu rumah tangga mana perlu? Anak-anak sekolah mana perlu? Anak kecil apalagi? Tapi Anda lihat hari ini, saudara, semua anak kecil pun udah bisa mengoperasikan komputer. Setiap rumah itu punya komputer. Paling tidak, saudara, mereka punya satu alat, entah yang namanya iPad atau notebook. Saudara, kuasa perkataanmu jangan sampai menjerat hidupmu. Jangan sampai membunuh mimpimu. Jangan sampai menghilangkan berkat-berkat yang seharusnya ada di dalam hidupmu. Jangan biarkan pengakuan mulut kita itu menjadi penjara kita. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, seringkali orang berkata bahwa mereka memperkatakan apa yang mereka pikirkan. Nah, ini bukan sesuatu pernyataan yang salah, saudara. Tetapi, kalau itu bukan pikiran yang benar, bukan pikiran yang positif, ini akan membawa celaka. Karena nanti keluarnya salah tuh, saudara. Yang terbaik adalah kalau kita memiliki pikiran Kristus. Kalau kita sudah punya pikiran Kristus, saudara, ini tidak akan memenjarakan kita. Tapi sayangnya, kebanyakan orang pikirannya itu penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kejahatan, negatif. Itu, saudara, yang ada di dalam kehidupan mereka, sehingga yang keluar semuanya negatif. Bahkan, saudara, orang-orang percaya pun masih mempercayai dia adalah orang berdosa. Jadi kalau doa selalu bilang, Tuhan ampuni saya adalah orang berdosa. Karena kepercayaan itu membuat orang itu sulit untuk bertumbuh di dalam kehidupan kerohaniannya. Sulit untuk menerima berkat-berkat yang daripada Allah karena saya masih orang berdosa, saya nggak layak, saya belum kudus. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda pikirkan itu bukan perkataan Allah, bukan kebenaran firman Allah. Karena Tuhan katakan, engkau adalah orang-orang kudusku, imamat rajaniku. Umat pilihan Allah sendiri yang sudah kupanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terangku yang ajaib. Anda sudah ada di dalam terang, jadi bagaimana mungkin Anda memperkatakan Anda masih ada di dalam kegelapan? Inilah
Tuhanlah saudara yang mengunci kehidupan Anda untuk menerima segala berkat-berkat rohani yang seharusnya menjadi milikmu. Kesalahanmu itu merupakan pintu buat setan bekerja. Karena setan mengamati segala perkataan dan perbuatan kita. Dia mengamati saudara. Anda nggak bisa lihat dia, tapi dia bisa lihat Anda. Perkataanmu itu dipegang sama setan. Disimpan, lalu dia mencari waktu yang baik untuk dia pakai menyerang kembali sesuai dengan perkataan. Lukas 4 ayat 13, setelah Yesus dicobai saudara, dikatakan iblis mengakhiri semua pencobaan itu karena dia gak berhasil, karena Yesus selalu melawan dengan firman-Nya. Dia mundur daripada Tuhan Yesus, tapi dikatakan dia menunggu waktu yang baik untuk kembali. Dari mana dia menunggu waktu yang baik itu? Pada waktu Anda mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang salah itu. Ingat saudara, Allah tidak pernah menciptakan kegagalan. Allah tidak pernah menciptakan kutuk, kehancuran, ataupun sakit penyakit. Semuanya itu adalah akibat kejatuhan. Awalnya nggak ada. Kalau Anda perhatikan di dalam kitab Kejadian, selama 6 hari Allah menciptakan segala sesuatu. Muka bumi ini saudara dengan perkataannya. Tuhan berkata, semuanya itu baik. Kutuk itu hanya ada pada waktu Adam jatuh di dalam dosa. Dan bukan Tuhan yang mengucapkan kutuk itu. Tuhan hanya memberitahukan konsekuensi akibat kejatuhan itu. Kita cenderung berpikir dari kejatuhan. Kalau kita berpikir dari kejatuhan, itu adalah pikiran terkutuk. Kita salah percaya, salah berpikir, salah pengertian, lalu kita mengakuinya saudara. Kita bilang, Bapak saya tuh dulu pemarah, makanya saya sekarang juga jadi pemarah. Saudara, Bapak duniamu boleh melakukan segala macam kesalahan. Tapi sebagai orang percaya, engkau sekarang sudah memiliki Bapak Sorgawi yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih, penuh dengan ketenangan, penuh dengan sukacita. Yang mana yang mau engkau akui? Kalau engkau hanya melihat kepada Bapak duniawi, maka itulah yang keluar dari perkataanmu. Engkau belum memiliki pikirannya Kristus. Seharusnya kita mengikuti gambaran Bapa Sorgawi kita sekarang ini. Amin. Haleluya. Nah kita harus belajar menggeser kepercayaan lama kita. Nilai-nilai kejatuhan kita harus kita ganti menjadi nilai-nilai yang baru, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus kembali kepada penciptaan kita. Bagaimana pada awalnya Tuhan menciptakan kita. Seperti yang diperkatakan di dalam Kejadian 1. Bahwa kita ini diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Kita adalah manusia roh. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Saudara, inilah penciptaan kita saat ini. Adam diciptakan sempurna. Dia jatuh di dalam dosa. Lalu Tuhan Yesus datang. Membangkitkan kita lagi. Dan kita ini dilahirkan kembali oleh benih firman Allah. Amin saudara. Ya, saudara, saya punya satu kesaksian tentang sepasang suami istri yang memiliki sebuah ladang. Nah pada waktu itu desa di mana mereka tinggal itu mengalami serangan dari belalang. Tiba-tiba saudara, seluruh desa itu dipenuhi dengan belalang yang sangat banyak. Dan saya menyaksikannya sendiri saudara, bagaimana belalang itu ada di tanah itu seperti menutupi jalan. Nah, sepasang suami istri ini menanam sesuatu di ladang tersebut. Lalu belalang-belalang ini datang menghampiri. Nah, apakah yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini? Mereka bisa memilih untuk mengatakan, aduh celaka. Pasti hasil ladang kita kali ini itu akan mati semuanya. Atau mereka memilih mempercayai Tuhan, memperkatakan firman Allah. Nah, apakah yang dilakukan oleh suami istri ini? Saudara,
Mereka pergi ke tengah-tengah ladang mereka, lalu mereka mulai menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Wah, mereka mulai melihat kuasa Allah, mereka menarik urapan Allah untuk turun di atas ladang mereka. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Belalang-belalang itu tidak mendatangi ladang ini, dan mereka bisa panen sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Bayangkan saudara, kalau perkataan yang keluar dari mulut mereka itu celaka, hasil panen kita kali ini akan gagal, ini akan memenjarakan saudara kehidupan mereka. Mereka nggak akan punya hasil tuaian itu dan mereka nggak punya uang untuk hidup. Mazmur 147 ayat ke-14 berkata, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahku dan mengenyangkan aku dengan gandum yang terbaik. Ini harus kita perkatakan, ini harus kita percayai saudara. Dan kita perkatakan terus berulang-ulang. Kalau di daerahmu, tempat engkau tinggal itu sedang mengalami satu musibah, apapun juga itu jenisnya, perkatakan, Tuhan memberikan kesejahteraan kepada daerahku. Ia mengenyangkan kami semua dengan gandum yang terbaik. Saudara, orang tidak terlalu peduli untuk mendengarkan pikiranmu, kecuali engkau orang yang berpengaruh. Namun, jika engkau memiliki pikiran Kristus, engkau akan mendapatkan tempat dalam pikiran orang lain. Amin. Kenapa? Kuasa perkataan itu sendiri. Perkataan Allah itu adalah roh dan hidup. Ketika diperkatakan, saudara, dia akan membawa kehidupan. Dia akan membawa dampak. Dia akan membawa damai sejahtera. Dia akan membawa kekuatan. Ingat, saudara, kata-kata kita dapat bekerja bagi kita atau akan menentang kita. Dia bisa memberikan kehidupan atau kematian. Dia bisa membangun atau meruntuhkan. Dia bisa menjadi berkat atau kutuk. Dia bisa membuat kita sehat atau sakit, dan membuat kita berhasil atau gagal. Amin. Ingat sekali lagi apa yang diperkatakan oleh Matius 12. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, perkataan sia-sia di sini di dalam bahasa Yunani itu dikatakan itu tidak aktif loh saudara. Kita sudah bahas ini. Ini adalah perkataan yang mandul. Kata-kata yang sia-sia itu tidak efektif, tidak berharga. Orang hanya bisa dikenyangkan dengan hal-hal yang baik yang keluar dari mulutnya, buah perkataannya saudara. Itu orang akan dikenyangkan, orang akan dipuaskan. Perkataan yang penuh kebencian, pertentangan, tidak percaya, khawatir, takut, dan lain sebagainya, itu akan membawa kematian, mengunci hidupmu dalam setiap area saudara. Apakah itu area keuangan, area kesembuhan, area pergaulan, area engkau untuk bisa dipromosi. Mungkin kau berkata, nggak mungkin lah, sebab aku bukan orang yang berpendidikan tinggi, sebab aku nggak punya koneksi untuk bisa dipromosi. Kalau itu yang menjadi perkataanmu, ya itulah yang kau terima. Amin saudara. Perkataan kasih, perkataan kemurahan, perkataan pengampunan, perkataan yang membangkitkan semangat dan energi itu akan membawa kehidupan bagi kita dan juga bagi orang lain. Jangan pernah saudara berpikir tentang kegagalan, kekhawatiran, tentang sakit penyakit, tentang kejatuhan, tentang kekalahan, tentang keterpurukan. Karena itu akan menjadi ucapan. Itu bukan milik anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan dan tidak pernah merancangkan semuanya itu bagi kita. Itu adalah perbuatan setan. Kegagalan kita itu selalu tercipta dan dikendalikan oleh perkataan kita juga yang salah. Oleh karena itu, kita perlu mentransformasi pikiran kita. Ketika kita mentransformasi pikiran kita, kita akan mentransformasi perkataan kita. Mari saudara, mulai memperbaharui pikiran kita. Seperti yang dianjurkan di dalam Roma 12. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kelima, biarlah segala pikiran negatif mati sebelum dilahirkan.
Saudara ingat, pikiran kita ini adalah alat tempat menyimpan semua data dan informasi. Kalau Anda menyimpan data yang tepat, puji Tuhan. Tapi kadang bisa terjadi, saudara, sebuah pikiran negatif itu yang bertentangan dengan firman Allah mencoba masuk, ting, tiba-tiba saudara. Anda mulai berpikir, gak mungkin. Anda mulai berpikir, apa iya? Anda mulai berpikir, gak bisa, pengalaman si bapak itu, dia mengalami kegagalan. Ada saudara kadang-kadang pikiran-pikiran seperti itu mencoba memasuki pikiran kita untuk menggantikan apa yang sudah ada di dalam. Dan bahkan saudara yang masuk satu ini mencoba untuk mempengaruhi pikiran kita. Nah, ini sangat berbahaya. Dari mana datangnya pikiran? Pikiran itu datang dari apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, ilmu pengetahuan, teori-teori saudara. Misalnya teori Darwin yang mengatakan kita ini dari monyet. Nah, kalau teori itu sudah masuk, sekalipun kita baca bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan pada hari penciptaan, pikiran ini masih mencoba untuk masuk loh saudara. Apalagi disertai dengan gambar-gambar monyet itu yang tiba-tiba bisa jadi orang. Kan kita lihat. Lalu kita mulai berpikir, jangan-jangan betul nih ya. Nah saudara, saya menganjurkan kepada Anda, sebelum gambaran yang Anda lihat ini, perkataan yang diucapkan bahwa kita ini berasal dari monyet, jangan sampai itu keluar dari mulut kita yang mengatakan bahwa kayaknya kita ini dari monyet loh. Jangan sampai keluar ya saudara. Karena dengan demikian Anda melahirkan kebenaran yang baru yang nanti akan mengunci kehidupan Anda juga. Kalau ini tidak pernah Anda ucapkan melalui mulutmu, dia akan mati sebelum dilahirkan. Amin. Nah, ada banyak hal saudara yang bisa terjadi, pikiran-pikiran yang tidak kita kehendaki itu akan mencoba menyusupi pikiran kita. Dari apa yang kita baca, yang kita tonton, berita-berita ekonomi, kejahatan yang kita lihat saudara, peristiwa-peristiwa kematian, masa lalu yang buruk, dan segala sesuatu yang setan coba untuk tabur di dalam pikiran kita. Setan itu seringnya menabur pikiran ketakutan, kegagalan, kebencian, dendam, sakit hati, cepat panik saudara, kehilangan pegangan. Dia akan bilang mama mertuamu jahat, sakit penyakitmu ini tidak akan menjadi sembuh, sahabatmu sudah mengkhianatimu. Dia sering saudara ingin menyusupi pikiran kita yang berisi banyak pengampunan, banyak kasih, itu mau diserang sama setan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau pikiran-pikiran tersebut ingin mencoba tinggal di sana lebih lama, saudara, dan Anda tergoda untuk mengucapkannya, bergosip tentang hal itu. Karena semua ini sangat menggoda loh, saudara. Kita rasanya, aduh, kalau nggak ngomong tuh nggak enak. Kalau ngomong rasanya baru lepas. Tapi, kalau kita menolak untuk membawanya ke dalam mulut kita ini, kita nggak mau perkatakan sama sekali saudara, maka pikiran tersebut itu akan mati sebelum dia keluar. Dia akan gugur saudara. Amin. Haleluya. Ingat, jangan biarkan setan untuk bekerja melalui perkataan kita dan mendatangkan keburukan, mendatangkan kutuk, mendatangkan kegagalan, sehingga hidup kita ini dirampok, berkat-berkat kita tuh dirampok, kita selalu mengalami kekalahan. Jangan biarkan itu terjadi saudara. Jaga mulutmu. Di sini ada kuasa kematian dan kehidupan. Kristus sudah menjanjikan kita lebih daripada orang yang menang, lebih daripada pemenang saudara, karena dia mengasihi kita. Kalau kita berbicara tentang kemiskinan, selalu bilang saya nggak punya uang, saya ini orang yang miskin, saya ini orang yang bodoh, maka itulah yang akan Anda tuai. Kalau Anda bilang, aku ini sakit hati sekali, apa yang dia perkatakan kepada saya itu sangat menyakiti hati saya. Begitu Anda keluarkan saudara, itu akan ambil tempat di dalam hatimu, yang seharusnya tempat itu menjadi berkat di mana Allah mau menyatakan hal-hal yang lebih besar untuk hidupmu.
Ingat saudara, jangan sampai perkataan negatif itu keluar dari dalam mulutmu. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara, Anda harus mengambil keputusan yang tepat. Tolak semua pikiran-pikiran yang setan coba untuk taburkan di dalam pikiran kita sebelum dia berbuah di dalam perkataan. Tolak dulu saudara. Dan ini yang harus Anda lakukan. Anda menghadap kepada setan, Anda bilang, "Hei setan, ha 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 ha." Kalau setan tanya, "Kamu ketawa apa?" "Ketawain kamu." "Kenapa kamu ketawain saya?" "Saya mau kamu percaya bahwa kamu itu sakit." Bilang sama setan, "Ha ha 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 ha." Aku tidak mempercayai bahwa aku akan sembuh, karena aku sudah sembuh. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Itu yang harus Anda perkatakan. Maka setan akan lari daripadamu, saudara. Amin. Yang kedua, biasakan untuk menabur pikiran yang benar, pikiran yang besar sesuai dengan firman Allah. Biasakan saudara, tabur terus di dalam kehidupanmu. Aku diberkati oleh Tuhan. Aku sembuh dari segala macam sakit penyakit. Tubuhku adalah zona bebas sakit penyakit. Perkatakan terus menerus saudara. Maka perkataan negatif tidak akan pernah mengambil tempat di dalam mulutmu. Amin. Yang ketiga saudara, Bapak Kenneth Hagin tidak pernah mengakui bahwa anak-anaknya itu pembangkang. Nah, apa yang kau perkatakan di dalam keluargamu, tentang suamimu, tentang ibu mertuamu, tentang bapak mertuamu, tentang ipar-iparmu, tentang keturunanmu, cucu-cucumu, itu penting. Bapak Kenneth Hagin selalu mengatakan bahwa anak-anakku adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang penurut, anak-anak yang patuh. Seperti itulah anak-anak itu jadinya. Nah, tentu kita harus mendisiplinkan anak-anak kita. Tapi apa yang kita perkatakan di dalam kehidupan keluarga kita, saudara, itu sangat penting. Jangan bilang, aduh suami saya itu nggak pernah berhasil. Pekerjaannya selalu gagal. Anak saya sekolahnya selalu nggak pernah naik kelas. Saudara, kalau itu yang Anda ucapkan kepada semua orang, lalu anakmu juga ikut mendengar. Mama udah bilang bahwa saya ini susah naik kelas. Saya ini anak yang bodoh. Ya itu yang menjadi kepercayaan dia. Dan itu yang menjadi perkataan dia. Kalau engkau ingin mengubah anak-anakmu, ubah melalui perkataanmu terlebih dahulu. Amin saudara. Saya sangat berharap pelajaran ini memberkati Anda. Kita belajar menangkap kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ingat kuasa perkataan. Mari kita mengucapkan iman pengakuan kita sekali lagi. Ucapkan saudara dengan satu keyakinan yang teguh. Aku memiliki hidup yang kekal. Aku didudukan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pewaris dari kodrat ilahinya. Aku telah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Aku telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Aku dijagai dengan aman di segala jalanku. Aku dicukupkan dalam segala keperluanku menurut Kristus Yesus. Aku menyerahkan segala khawatirku kepada Yesus. Aku kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau telah memberikan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap kami melihat hal-hal baik yang sudah Engkau persiapkan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami yang bisa kami percayai, bisa menjadi bagian dalam hidup kami, bahkan yang membentuk kehidupan kami. Dan apa yang kami percayai, kami mau memperkatakannya berulang-ulang, sampai itu menjadi kehidupan bagi kami semua. Bapa terima kasih. Kebenaran firman-Mu itulah yang akan membawa kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kebenaran ini menjadi batu karang yang teguh buat orang-orang percaya berdiri. Terima kasih Tuhan,
Berkati setiap kami, berkati setiap perkataan kami untuk menjadi kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.